Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Naila Cika Febrianti dari kelas 11-2. Nah, jadi di sini aku pengen bahas tentang kriminalitas. Jadi, apa sih kriminalitas itu? Kriminalitas merupakan pengertian dari sebuah perilaku yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan oleh tiap individu atau sebagian kelompok masyarakat. Hal ini dimaksudkan mencakup tindakan seperti aktivitas pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan, ataupun kejahatan lainnya. Kalau dari segi sosiologinya, kriminalitas diartikan sebagai perilaku yang melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan, menurut salah satu ahli yang bernama Susilo, secara sosiologis mengartikan kriminalitas adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Teori menurut para ahli. Yang pertama itu ada teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya Principles of Criminology. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya, semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang konform dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Contohnya, ada seseorang yang tumbuh dengan mengetahui bahwasannya melakukan kejahatan adalah tindakan yang salah. Namun, dia masuk ke dalam lingkungan masyarakat yang buruk yang mendorongnya untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, ada teori labeling yang dikemukakan oleh Edwin Lammert. Teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian dicap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya. Contohnya itu, seperti anak yang tidak sengaja mengambil barang milik temannya dicap pencuri. Atau juga remaja yang sekali melanggar peraturan diberi label sebagai anak bandel. Jenis-jenis kriminalitas. Yang pertama, blue collar crime, kejahatan kerah biru. Blue collar crime adalah tindakan kriminal yang pelakunya berasal dari kelompok kelas bawah atau masyarakat pekerja. Jenis kejahatan ini dikenal sebagai kejahatan kerah biru atau street crime. Nama kerah biru merujuk pada seragam berkerah biru yang sering dipakai oleh pekerja kelas bawah pada masa lalu. Contoh blue collar crime meliputi pencopetan, pencurian, perampokan, dan pembegalan. Yang kedua, white collar crime, kejahatan kerah putih. White collar crime adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku dari kelompok kelas ekonomi atas atau penjabat dengan jabatan tinggi. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memanfaatkan posisi atau kekuasaan mereka. Contoh white collar crime adalah korupsi, penipuan bisnis, pemalsuan data perusahaan, dan penyeludupan barang ilegal. Yang ketiga, victimless crime, kejahatan tanpa korban. Victimless crime adalah jenis kejahatan yang tidak memiliki korban yang dapat diidentifikasi secara langsung. Kejahatan ini lebih mengarah pada perbuatan tercela atau ilegal yang melibatkan individu atau sekelompok orang yang melakukan tindakan tersebut secara sukarela tanpa adanya pihak yang dirugikan secara jelas. Contoh victimless crime meliputi penyalahgunaan narkoba, judi ilegal, mabuk di tempat umum, dan tindakan eksibisionisme. Yang keempat, organized crime, kejahatan terorganisir. Organized crime atau kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok rahasia yang memiliki tujuan utama melakukan kegiatan kriminal. Jenis kejahatan ini sering terencana dengan baik dan memiliki strategi yang terkoordinasi. Contoh organized crime meliputi penyeludupan narkoba, bisnis ilegal, perdagangan manusia, pencucian uang, dan pemerasan. Yang kelima, cybercrime, kejahatan dunia maya. Cybercrime adalah jenis kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya atau berbasis teknologi dan jaringan komputer. Pelaku kejahatan ini menggunakan perangkat komunikasi elektronik untuk melancarkan tindakan kriminal. Contoh cybercrime meliputi penyebaran pornografi anak, cyberbullying, cyberstalking, cybergrooming, penipuan pekerjaan online, dan pemerasan daring. Selanjutnya ada penyebab terjadinya kriminalitas. Penyebab terjadinya kriminalitas karena adanya kepincangan antara sistem sosial dengan masyarakat itu sendiri. Tindakan kejahatan dapat dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar, baik disebabkan keinginan yang berasal dari diri individu maupun dorongan yang berasal dari lingkungan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas.
Yang pertama itu ada pertentangan dan persaingan. Kedua, perbedaan ideologi politik. Ketiga, kepadatan dan komposisi penduduk. Keempat, perbedaan kekayaan dan pendapatan. Yang kelima, mentalitas yang labil. Dampak atas terjadinya kriminalitas. Yang pertama, menurunkan kualitas hidup masyarakat, seperti menimbulkan rasa takut, khawatir, tidak aman, stres, trauma, dan sebagainya. Yang kedua, mengganggu ketertiban dan keharmonian sosial, seperti menimbulkan konflik antara kelompok sosial yang berbeda latar belakang atau identitas. Yang ketiga, biaya sosial dan ekonomi. Kriminalitas akan memberikan efek samping biaya sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar. Biaya ini mencakup pengeluaran untuk sistem peradilan pidana, perawatan kesehatan, serta pemulihan korban. Yang terakhir adalah solusi mengatasi kriminalitas. Yang pertama itu ada menegakkan sanksi hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Yang kedua, mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Yang ketiga, selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. Yang keempat, menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Sekian pembahasan kriminalitas kita. Sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.